Rizky Cahaya Adib dengan NIM 230021116. Pada video kali ini ingin mempresentasikan atau menjelaskan tentang materi kita pada kali ini. Jadi pada materi yang keempat kali ini kita akan membahas kaitan apa antara komunikasi dan public relations. Apa sih yang harus dilakukan public relations? Jadi komunikasi ini merupakan dasar dari kegiatan public relation itu sendiri, yang dimana seorang public relations harus mampu menyampaikan informasi kepada publiknya atau masyarakat sekitar. Jadi seluruh aspek kegiatan public relations ini tidak akan pernah bisa lepas dari kegiatan komunikasi, yang dimana kita sudah mempelajari bahwa tugas seorang public relations itu menciptakan citra yang baik atau memperkenalkan sebuah lembaga kepada masyarakat yang ramai, atau membangun hubungan yang baik antara perusahaan satu dengan perusahaan yang lainnya. Jadi sebagaimana yang kita ketahui, terdapat sebuah proses dari komunikasi tersebut dan harus mengetahui siapa komunikatornya, yaitu seorang PR sendiri, seorang public relations officer dari lembaga tersebut yang merupakan komunikator pada kali ini. Lalu karena mereka yang akan menyampaikan informasi besarnya terkait dengan hasil data yang menyatakan bahwa pandangan publik eksternal terhadap lembaga kita rendah atau tinggi. Jadi public relations ini yang mengetahui apakah pandangan publik eksternal tersebut rendah atau tinggi terhadap lembaga kita. Meskipun rendah, jadi di sini public relations dapat menjadikan data tersebut sebagai objek observasi atau objek evaluasi, sehingga ketertarikan publik eksternal terhadap lembaga kita dapat meningkat. Misalnya sebuah perguruan tinggi, lembaga-lembaga tersebut kurang tertarik dengan lulusan dari perguruan tinggi tersebut. Jadi public relations inilah yang bekerja kenapa ya lembaga-lembaga tersebut tidak tertarik pada lembaga instansi kita. Jadi di sini public relations lah yang mencari tahu apa sih karena apa sih, apa penyebabnya, kenapa kok lembaga ini tidak tertarik dengan lulusan kita. Jadi di sinilah sebagai bahan evaluasi, objek evaluasi. Proses ini yang akan diambil perusahaan atau lembaga kita. Jadi di sini kita dapat mengetahui bahwa source atau komunikan adalah seseorang atau mereka yang bertugas menyampaikan komunikator. Source atau komunikator itu adalah seseorang yang bertugas untuk menyampaikan informasi-informasi atau kebijakan-kebijakan tersebut kepada publik eksternal ataupun publik internal itu sendiri, untuk dibawa kepada lebih luas kepada masyarakat atau publik eksternal. Jadi seorang PR itu memiliki tuntutan yang sangat besar, sehingga harus memiliki kemampuan public speaking yang handal. Karena kalau misalnya salah ngomong atau salah bagaimana cara menyampaikannya atau menggunakan media yang tidak tepat, itu akan mempengaruhi lembaga kita. Karena kemampuan ini sebagai penentu sampai tidaknya informasi kepada komunikannya, apakah terjadinya komunikasi yang efektif atau tidak. Lalu sehingga komunikasi, jadi kita tuh harus kita sebagai seorang public relations officer, kita harus memastikan bahwa komunikasi yang kita bawa itu efektif, tidak terdapatnya miskomunikasi. Karena kalau misalnya terdapat miskomunikasi, itu bisa saja berdampak yang fatal gitu. Lalu terdapat juga receivernya, yaitu orang-orang yang jadi tujuan akhir dari sampainya informasi tersebut, yaitu seorang komunikannya. Secara umum ada dua, yaitu publik internal lembaga tersebut dan publik eksternal dari organisasi lembaga kita. Ada beberapa media yang bisa dimanfaatkan, yaitu kayak media kita tuh menyampaikan informasinya tuh ada banyak. Kalau misalnya sekarang kan ada media sosial, ada media cetak juga bisa.
atau melalui surat langsung ke personalnya. Ini tergantung kepiawaian seorang public relations tersebut mencari media mana yang tepat untuk menyampaikan berita atau informasi dari lembaganya. Jadi kalau misalnya tidak mungkin kan kita mau memberikan surat rahasia, informasi rahasia, lalu kita menggunakan media sosial untuk memberitahukannya, itu sangat tidak mungkin. Jadi bagi seorang public relations ini harus mengetahui media apa yang cocok untuk informasi yang akan disampaikannya. Jadi tidak semua media itu bisa digunakan untuk menyampaikan informasi. Jadi informasinya itu bisa jadi bersifat rahasia, tapi kan tidak mungkin disebarluaskan di media sosial. Lalu terdapat juga Laswell menyatakan melalui media informasi akan sampai dari pemberi pesan kepada penerima pesan, dari lembaga sebagai sumbernya kepada publik eksternal kita, yaitu industri, untuk mendapatkan efek. Proses komunikasi dengan segala unsur yang ada atau terlibat di dalamnya yang sebenarnya punya kaitan langsung dengan kegiatan kehumasan, karena bagaimanapun seorang public relations tersebut pasti akan atau public relations atau kehumasan ini pasti akan berkomunikasi dengan publik eksternal ataupun internal. Jadi dapat kita simpulkan proses komunikasi itu ada 5, yaitu yang pertama komunikatornya. Jadi ini yang membawa pesan tersebut atau asal mula dari pesan tersebut. Lalu yang pesan ini pesan ini sangat memberikan pengaruh besar, bahkan berdampak pada lembaga. Jadi kita harus memikirkan matang-matang pesan apa ya yang sesuai, atau bahasanya, atau pokoknya kita harus tahu pesan tersebut, karena pesan ini yang akan berdampak besar bagi lembaga kita. Lalu terdapat juga channel atau media yang tadi kita bahas, yaitu bagaimana pesan tersebut disampaikan, dengan apa pesan tersebut disampaikan. Lalu komunikan atau publik, kelompok atau lembaga atau orang-orang yang menerima pesan dari yang disampaikan komunikator tadi. Jadi tujuan akhirnya ialah komunikan ini. Lalu yang terakhir ada efek, tanggapan atau feedback dari penerima pesan yang terbentuk dari informasi yang diberikan. Jadi mungkin ini juga sangat diperlukan oleh seorang public relations, karena ini yang akan memberikan dia penilaian apakah informasi yang disampaikannya berhasil atau tidak. Lalu terdapat juga bentuk-bentuk komunikasi dalam public relations. Yang pertama ada komunikasi interpersonal, yaitu komunikasi yang terjadi terhadap orang-orang yang ada di lembaga tersebut. Apakah bentuknya personal communication atau group communication. Lalu yang kedua, komunikasi eksternal, ialah komunikasi yang terjadi antara lembaga kita dengan publik yang ada di luar, dan ada kaitan timbal balik gitu. Bisa jadi secara tidak langsung atau didesain sedemikian rupa, kayak kita desain menggunakan media apa gitu. Misalnya kita desain informasi tersebut melalui media sosial. Jadi publik eksternal itu tahu apa sih berita atau informasi lembaga kita. Lalu yang ketiga, komunikasi dalam organisasi. Ini mungkin lebih multi cakupannya, yaitu seperti vertikal, horizontal, atas bawah, atau zigzag, atau dari divisi A ke divisi C. Lalu apa sih yang menjadi penanda bahwa komunikasi tersebut efektif? Yang pertama, suatu informasi yang ingin disampaikan harus didesain sedemikian rupa. Jadi ini bagaimana kita membuat komunikasi tersebut menjadi efektif. Lalu yang kedua, itu adanya empati atau ada chemistry-nya. Yang ketiga, dukungan dari lembaga secara sepenuhnya. Serta yang keempat, sikap positif. Yang kelima, adanya kesetaraan atau tidak memandang keburukan. Jadi kalau misalnya dalam komunikasi tersebut, kita tidak bisa merendahkan orang yang saat kita lagi berkomunikasi, kita tidak bisa merendahkan lawan bicara kita, karena itu tuh sebagai dari tata krama.
Lalu terdapat juga strategi PR dalam komunikasi. Yang pertama, publication. PR ini memanfaatkan media atau alat untuk mempublish atau mempromosikan. Lalu yang kedua, event atau acara. Ini untuk mengundang publik untuk mengetahui kebaikan lembaga tersebut. Lalu yang ketiga, berita atau news, mengundang wartawan. Yang keempat, corporate identity. Yang kelima, lobbying and negotiation. Yang keenam, social responsibility. Lalu apa sih peranan PR dalam menjalankan komunikasi menurut ahli? Tadi ini ada 4. Yang pertama, fasilitator komunikasi, karena PR ialah yang mengkomunikasikan apa yang terjadi di perusahaan atau berita yang ada di perusahaan tersebut kepada publik eksternal. Lalu yang kedua, fasilitator proses pemecahan masalah atau problem solving, proses fasilitator. Karena soal PR juga harus pandai dalam problem solving. Lalu yang ketiga, teknisi komunikasi. Yang keempat, expert describer atau penasehat ahli. Lalu yang terakhir, apa sih strategi khusus mendesain komunikasi oleh praktisi PR? Itu yang pertama, kita harus mengenal publik atau tujuan lembaga. Yang kedua, menyusun pesan yang ingin disampaikan. Lalu yang ketiga, tetapkan metode yang tepat dan yang cocok. Lalu yang keempat itu memilih media yang pantas dan paling memungkinkan digunakan pada berita tersebut. Seperti yang saya jelaskan tadi, yaitu misalnya informasinya itu bersifat rahasia. Nggak mungkin kan kalau seorang PR itu mempublish beritanya di media sosial. Jadi mungkin sekian dari saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.